kita minta pelantikan Gibran dibatalkan. Ini adalah suatu krisis konstitusi. Orang yang belum dilantik sudah dibatalkan. Kemudian bagaimana mengisi jabatan wakil presiden terpilih itu? Ini kan suatu rehvakum namanya. Satu keadaan tidak ada aturannya. Saya mulai dari bisa. Tidak mungkin kita melantik seorang yang terbukti melanggar hukum, melanggar moral untuk jadi presiden dan atau wakil presiden. Konsep sistem presidensial, wakil presiden itu adalah ban serap. Mohon maaf bahasanya. Tapi ini benar. Wakil presiden itu disiapkan kalau kemudian ban utama mengalami kerusakan ketika kita dalam menjalani proses bernegara. Tetapi bolehkah kita mengatakan posisi wakil presiden karena dia ban serap tidak penting? Lebih konyol lagi. Kalau ban utama rusak, ternyata ban serapnya rusak. Inilah kekonyolan ketatanegaraan itu. Mungkinkah di era ayah Mas Gibran akan terjadi proses hukum terkait kejahatan IT kah namanya atau yang lainnya? Saya merasa secara politik hampir tidak mungkin. Uang putusan MK saja dilakukan untuk bisa jadi calon ya, apalagi kemudian masa tidak dibela di era beliau masih menjabat, anaknya sedang terancam pidana, hampir tidak mungkin. Ini sedikit aja, karena ini penting juga nih. Yes. Kalau seandainya ban serepnya meledak, ya loh, nggak bisa dipakai. Bagaimana mengganti ban serep itu? Lah, ya kan bukan enggak kalau kita ketatanegaranya. Nah, itu dia. Sederhana saja jawabannya. Gimana? Presiden yang terpilih memilih 2 calon nama dibawa ke MPR. Terpilih itu jawaban. Artinya presidennya dilantik dulu ban dong. serap meledak, suruh orang yang punya mobil ganti ban serapnya. Jadi jawaban ketatanegaraan. Artinya dilantik dulu presidennya kan? Ya, itu kan bicara kalau Ya. kan pertanyaan Prof adalah kalau ban serapnya berarti Meledak. sudah dilantik dulu di. Ya. Nah, oke kan ya? Ya. Saya mau melanjutkan poin sebelum dilantik ini. Menurut saya kasus Fufu Fafa ini yang menarik secara moral Bang Iwan adalah ada pernyataan begini. Ini yang bagian sangat penting menurut saya. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Bagi anak muda ditawarkan private jet, saya naik. Gratis. Tapi begitu dikatakan nebeng, ini kan ada problematika moralitas. Ceto welo-welo itu gratifikasi. Dan KPK masih bela. KPK bilang bahwa karena ini adalah fasilitas negara, maka bisa dikonversi dengan pergantian uang. KPK juga immoral. Bagaimana mungkin pesawat private jet dikatakan fasilitas negara? Hanya demi membela anak presiden, begitu ya. Nah, paling menarik pasal 169 huruf J Undang-Undang 7 yang bicara soal syarat menjadi presiden. Katanya, apa yang dijadikan syarat adalah seorang presiden dan atau wakil presiden tidak boleh cacat etika dan moral, baik menurut agama, masyarakat, dan lain-lain. Kalau benar akun Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran, lalu disangkal oleh Mas Gibran, terbukti secara hukum, bagaimana? Kita punya wakil presiden yang berbohong di ratusan juta, 200-an juta warga negara Indonesia. Anak-anak kecil kita melihat begini jadi caranya jadi wakil presiden yang baik. Bohong saja ke depan publik. Maka peristiwa immoral ini diperbolehkan secara ketatanegaraan untuk kemudian di-impeach. Pertanyaan besarnya adalah, beranikah anggota DPR mengusulkan bahwa pendapat DPR, Wakil Presiden Republik Indonesia, jika sudah dilantik tanggal 20 Oktober jam 10, telah melakukan pelanggaran terbukti tidak lagi memenuhi syarat menjadi Wakil Presiden karena melanggar pasal 169 huruf E dan huruf J Undang-Undang Pemilu. Bagaimana, Pak? Berani. Tapi tetap mau menyudutkan bahwa orang lain salah. Gitu loh, Bang. Jadi kalau niatnya mau bersatu, positive thinking, ketika ada orang kritik, jangan dibalas balik, Bang. Gitu loh. Supaya niatnya sama-sama positif.
gitu maksud saya gitu ya. Jadi jangan tadi seperti menyudutkan kelompok yang lain. Kalau tetap menyudutkan kelompok yang lain, yang nonton di sini berbagai kelompok. Niat abang saya. Oke, lanjut. Oke, Ya, lanjut. Nah, jadi misalnya kalau kita mau berpikir positive thinking juga ya, kritik itu penting Bang. Karena kalau tanpa kritik kita nggak tahu di mana kita yang kurang. Gitu ya. Nah, beberapa poin juga beberapa sudah diperbaikin seperti MBG dievaluasi gitu ya. Meskipun sudah banyak yang ditutup dan berita terakhir tadi yang di Bandung juga ditutup karena joget-joget dan sebagainya gitu ya. Dan sekarang kita juga mau kejar lagi janji-janji Pak Prabowo waktu itu kan, mau mengejar koruptor. Sementara koruptor sekarang kita juga mau kejar lagi janji Pak Prabowo waktu itu kan. Mic-nya ditutup, Bung Sulusi mengganggu rekannya. Oke, lanjut Bung. Mengejar koruptor. Ya. Pas Idul Fitri dia keluar dari penjara KPK. Setelah diprotes rame-rame, akhirnya mereka sadar dimasukkan lagi, gitu kan? Indonesia ini sudah banyak penelitian sejak tahun 2010-an berapa itu sampai sekarang. Banyak jurnal-jurnal, tesis-tesis juga mengatakan Indonesia itu sudah krisis kepemimpinan. Nah, kalau mau negaranya berubah, ayo pejabat-pejabatnya, pemimpin-pemimpinnya, jadilah role model. Supaya kami rakyat-rakyat ini melihat contoh yang benar itu kayak apa gitu. Jangan hanya berpenampilan saja. Siapa yang ragu dengan misalnya kebersihan Yakult misalnya sebagai menteri agama gitu kan. Kalau udah bicara menteri loh. Misalnya seperti itu. Ya, jadi penampilan saja belum cukup. Omon-omon saja belum cukup. Harus ada bukti nyata yang bisa dilihat gitu loh. Oleh rakyat ini. Jangan nanti sebentar udah bagus, kita lihat Prabowo yang ke Aceh. Benarkah 100% sudah masuk ke rumah? Nyatanya enggak. Gitu kan? Nah kayak gini Bang. Bagaimana kita mau bersatu ketika kita memberikan kritik langsung disanggah gitu kan? Ya lama-lama kan nggak mengharapkan persatuan, tetap aja mau diajak perang gitu loh. Itu loh Bang, koreksi saya untuk forum ini. Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya mulai, barangkali minta maaf itu lebih bagus ya dan lebih mulia. Saya minta maaf jika barangkali Anda salah menilai apa yang disampaikan teman-teman untuk itu ya. Ya, itu clear ya. Dan saya rasa apa yang disampaikan Badui itu memang Badui ini gayanya memang guyon, sebenarnya itu guyon ya. Tadi makanya dia tanya kenapa kok ada hanya ada keluarga presiden aja. Saya bilang saya udah 2 hari 2 malam tuh, dan memang teman-teman boleh cek ya. Kemarin malam sudah kita angkat, bahkan tema besar tuh ya Pak Anies dengan Didit itu udah kita bikin temanya. Teman-teman boleh lihat di TikTok saya itu masih ada posternya ya. Semalam juga masih kita angkat ya Ibu Mega dan Mas Anies. Nah kebetulan tadi Mbak Dwi nanya, saya bilang ini kan keluarga presiden. Kalau Pak Anies ini kan belum presiden, jadi bukan labelnya, kurang lebih. Barangkali mungkin hal ini agak sensitif, Bung pemburu ijazah ini menanggapinya miss tadi ya. Oke, walaupun begitu saya harus menyatakan minta maaf ya, itu clear ya. Dan yang kedua, sebelum saya lemparkan ke teman-teman, ya saya setuju masukan teman-teman, nggak apa-apa, hostnya dikritikin, ya pemerintah dikritikin, dan itu perlu, bagi kami udah biasa dikritikin ya. Sepanjang itu memang positif dan baik, kami akan menerima. Kalau salah, kami diajarkan Pak Prabowo, kesatria mengakui kesalahan. Nah untuk itu saya pun kesatria, sebagai pengikut dan pendukung, saya kesatria minta maaf. Gitu ya, clear ya. Jadi bagi saya itu biasa saja, oke? Clear, kita lanjutkan, betul. Garis bawah kita adalah positif dan mengarah ke persatuan. Hal-hal yang di luar itu, silakan teman-teman koreksi. Itu vitamin bagi kita semua. Kan kita ini nggak ada yang sempurna sebagai manusia. Ya, oke, baik, saya lanjut. Nah, mengenai masalah KPK, saya rasa juga nggak fair juga lah ya. Masalah-masalah kayak gini presiden lagi ya bisa kali. Ya. Kan udah ada tugas masing-masing. Yang jelas komitmen presiden dalam cita ke-7.7 ya, reformasi politik, penegakan hukum, ya, pemberantasan korupsi itu tidak bergeser. Kalau Nah, bisa, kalaupun sebentar, kalaupun ada variabel
variabel yang terjadi tidak sesuai dengan arahan dan program presiden, lah itu kan udah tugas punya masing-masing ya. Nah, tinggal barangkali seperti kita ini barangkali nanti bisa kita berikan mungkin penjelasan mengenai hal tersebut. Tapi yang kita catat di sini jangan kemudian hal-hal begitu ya. Ada yakut di luar misalnya presiden yang diserang itu kan nggak bagus juga bagi masyarakat kita, itu kan juga mendiskreditkan, termasuk juga masalah MBG ya. Ada keracunan, ada yang kurang, kan pemerintah udah jelas menganggarkan estimasinya 10.000 harus dibelanjakan untuk anak-anak kita. Kalau ada yang kurang itu tidak terlepas dari tanggung jawab pengelola yaitu SPPD. Jangan kemudian MBG lagi yang disalahkan karena SOP-nya jelas, programnya jelas, sasaran tujuannya jelas, begitu ya. Saya tidak banyak untuk menjelaskan itu. Saya lemparkan ke teman-teman ya. Selamat malam untuk Bung Solusi, sabar. Bung Tuan Belanda juga sabar. Saya ke Amri dulu nih kebetulan biar boleh silakan nama Anda tadi di spill, silakan. Mungkin kepuasan mereka itu kalau misalkan dari sampai hal yang terkecil itu harus presiden yang mengerjakan, jagain SPBU harus presiden gitu kan, jagain pasar itu harus presiden gitu. Kalau bila perlu tukang masak juga presiden aja gitu, yang masak tuh presiden gitu. Itu mungkin yang mereka mau gitu, jadi kepuasan mereka tuh seperti itu. Dan yang perlu diketahui juga nih, narasi yang kayak gini saya yang perlu diketahui juga begini, ada anak-anak yang keracunan, kemudian anak-anak itu sekarang udah sehat, udah kembali lagi makan MBG. dia mengcounter Ya. gitu loh. Kenapa? Lalu kekanak-kanakan itu lanjut dulu yang lain. Ntar dulu, saya mau gitu. Enggak, begini. Si anak jenderal ini memang gaya komunikasinya begitu ya. Kita hargai lah ya, gaya komunikasi masing-masing ini kan nggak bisa kita rubah, oke ya. Tapi poinnya yang diambil, poin dari narasinya ya, itu banyak teman-teman di sini gaya komunikasinya aneh-aneh kadang-kadang. Tapi poinnya yang kita tangkap sama dengan pemburu jasa tadi itu, poinnya yang saya tangkap nilai positifnya gitu loh. Oke, silakan.